Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monica Handayani. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang penyusunan alat ukur hasil pembelajaran seni budaya ranah afektif. Langsung saja saya akan men-share screen materi. Nah, ini afektif. Share. Baik. Oke, baik teman-teman. Untuk video kemarin itu saya sudah menjelaskan mengenai ranah kognitif. Nah, sekarang waktunya ke ranah afektif. Jadi dalam mata pelajaran seni budaya itu sebenarnya ada empat yang dipelajari oleh peserta didik. Yang video kemarin saya hanya menjelaskan 3 karena 3 itu adalah termasuk ke seni pertunjukannya gitu. Tapi di dalam silabus itu harus ada 4. Ada seni rupa, seni tari, seni musik, seni drama, seperti itu ya. Dan kali ini saya mengambil tentang seni tari kebetulan. Nah, jadi apa ini tentang ranah afektif. Jadi ranah afektif itu berkaitan dengan sikap, motivasi, terus minat belajar dari peserta didik seperti itu. Materi yang saya ambil itu dari kelas 7 semester ganjil. Semester ganjil itu semester 1. Nah, materinya tentang ruang, waktu, tenaga pada gerak tari. Coba saya besarkan agar terlihat ya teman-teman. Oke. Lanjut. Nah, langsung saja kita ke langkah-langkah dalam menyusun alat ukur hasil pembelajaran seni budaya ranah afektif, begitu. Yang pertama, itu kita menentukan kompetensi dasar. Nah, dalam kompetensi dasar afektif itu kan harus melalui pemetaan kompetensi inti dan kompetensi dasar. Nah, di mana pengertian dari kompetensi inti merupakan kompetensi utama sebagai pegangan utama banget nih yang diuraikan ke dalam beberapa aspek sikap, pengetahuan, keterampilan, dan harus dipelajari oleh peserta didik di setiap jenjang dan mata pelajaran. Begitu. Lantas kita ke kompetensi dasar. Nah, ini merupakan seperangkat sikap, pengetahuan, keterampilan yang harus dimiliki dan dihayati atau dikuasai oleh peserta didik. Ya, istilahnya kemampuan minimal atau maksimal yang bisa peserta didik mencapai gitu. Lanjut. Nih, saya coba perlihatkan tentang pemetaan kompetensi inti dan kompetensi dasarnya ya. Ini. Kompetensi inti. Kalau afektif itu berkaitan dengan menghargai, menghayati ajaran agama yang dianutnya. Ini adalah pegangan utamanya. Nah, kalau kompetensi dasar itu ya bisa sikap afektifnya itu menerima, menanggapi, dan menghargai keanekaragaman, keunikan karya seni rupa, seni musik, seni tari, seni teater. Untuk rasa syukur, begitu. Nah, poin kedua, menghargai dan menghayati lagi. Ini adalah afektif, begitu ya teman-teman. Bisa perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, begitu, sopan santun, seperti itu. Lanjut. Nah, di sini adalah kompetensi dasarnya. Lanjut. Nah, dalam poin ini, kita mengarah pada melakukan. Ini kayaknya harusnya satu, melakukan begitu ya, typo ya teman-teman. Jadi melakukan gerak tari berdasarkan unsur ruang, waktu, dan tenaga, seperti itu. Kalau meragakan itu sudah ke keterampilan, begitu. Lanjut, langkah kedua adalah kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Ini menjabarkan. Jadi kalau sudah ada kompetensi dasar, lantas kita jabarkan ke indikator. Indikator adalah poin-poin dari kompetensi dasar yang harus dicapai, begitu. 4.1. Ini sudah ranahnya ke keterampilan ya. Meragakan itu keterampilan. Meragakan gerak tari berdasarkan unsur ruang waktu. Nah, sikap kita
poin ini, sikap kita harus melakukan gerak ruang tari tradisi berdasarkan unsur tenaga. Begitu, teman-teman ya. Ini, bentar, coba saya lihat itu termasuk ke dalam apa. Bentar, afektif. Afektif. Indikator pencapaiannya ya ini. Lanjut kita ke tabel kedua. Ada macam pengertian. Jadi ini adalah materi. Ruang, waktu, tenaga pada gerak tari ini adalah materi. Dan kita berfokus atau terfokus pada ke tenaga. Salah satu materi kita ambil yaitu tenaga begitu. Lanjut kita ke indikatornya nih. Nah, dari materi tenaga ini baru kita bisa menjabarkan ke indikator. Ada intensitas, ada aksen atau tekanan, dan ada kualitas seperti itu. Lanjut. Langkah ketiga adalah kriteria penilaian afektif, di mana kriteria penilaian ini merupakan ukuran, tolak ukur atau ukuran yang menjadi dasar penilaian, seperti itu ya. Nah, di sini kriteria penilaian dari kognitif yang kemarin dan afektif, mohon maaf, itu harus berbeda karena sikap dan pengetahuan itu berbeda. Gitu. Ya harus berbeda ya. Nah, nih aspek yang dinilai. Tentu harus ada. Kalau kriteria penilaian harus ada aspek yang dinilai. Ada penilaian. Nah, bedanya kalau di pengetahuan itu lebih ke skor, terus A, B, C seperti itu. Kalau afektif tidak. Dia lebih ke tidak pernah, jarang, sering, selalu seperti itu. Nah, di sini ada poin-poin yang harus atau skor. Nah, 1, 2, 3, 4 ini adalah skornya. Begitu. Tidak pernah, kalau 1 tidak pernah, terus 2 jarang, 3 itu sering, 4 itu selalu. Tetap yang dinilai tentang intensitas, aksen atau tekanan, kualitas. Nah, yang dinilai itu peserta didik dapat melakukan minatnya peserta didik seperti itu, melakukan atau tidaknya, begitu. Lanjut. Langkah keempat, ini menyusun lembar penilaian. Nah, ada struktur atau apa ya? Reng-rengan, bukan reng-rengan. Istilahnya apa ya ini? Susunan. Nah, susunan seperti ini. Ada nama instrumennya. Kalau afektif tentang penilaian diri. Ada identitas instrumen, ada nama, nomor urut kelas, mata pelajaran, tanggal pengerjaan, atau biasanya pengisian, terus petunjuk penggunaan. Nah, ini menggunakan kriteria selalu, sering, jarang, dan tidak pernah. Nah, seperti ini. Ini penilaiannya. Penilaiannya itu selalu, sering, jarang, tidak pernah. Nah, scoringnya memperoleh segini, poinnya 80-100. Ini bobotnya, ya. Seperti itu. Lanjut, kita ke contoh soal afektif, teman-teman ya. Jadi setelah mempelajari gerak tarik berdasarkan unsur ruang, waktu, dan tenaga, saya mempunyai kemampuan sebagai berikut. Tetap itu pilihannya tidak pernah, jarang, sering, dan selalu. Dan bobot skor itu tetap 1-4, seperti itu. Nih, soal 1, memahami teknik gerak tarik berdasarkan ruang. Tuh. Terus mengerjakan, menghargai keindahan karya seni tari, gerak tari yang ada di Kabupaten Sragen, tari tayub gitu, mengapresiasi pertunjukan tari yang ada di Kabupaten Sragen, yakni tari tayub. Nah, bagaimana sih kita caranya kita dapat menentukan nilai? Baik, akan saya kasih tahu caranya. Bentar, ngelak, tambahkan slide ya. Jadi nilai akhir sama dengan nilai skor, jumlah skor dibagi berapa? Atau dibagi jumlah skor dibagi skor maksimum dikali 4. Oke. Nah, ini adalah nilai akhir. Bagaimana? Jadi saya contohkan di sini ya. Nilai akhir itu jumlah skor. Nah, nih. Misalkan
skor mengapresiasi pertunjukan tari yang ada di Kabupaten Sragen, yakni tari Tayub, itu 4. Ini skornya 4 semua ya. 4, 4, 4, 4, 4. Wah, keren. Selalu terus ya. Ini contoh misalkan kok. Jadi jumlahnya tadi ada 20. 20 dibagi, kok dibagi? Diper dari skor maksimum. Skor maksimumnya kan 20 juga. 20 lantas dikalikan 4. Nah, di sini nanti kita bisa mengetahui penskoran nilai akhir dari peserta didik salah satunya. Ini skornya kira-kira berapa teman-teman? Bentar saya hitung. 20 per 20 kali 4. 4. Tetap 4. Dapatnya 4 kasih koma 00. Nah, kita cari lagi ke sini. Jadi saya tuliskan di PowerPoint ya. Kalau 400 berarti nilainya 100. Begitu. Nih, kan ada range-rangean skor kan. 3,220, 3,20 sampai 4,00. Begitu teman-teman. Sudah. Mungkin hanya materi tersebut yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf jika ada kekeliruan berucap atau materi yang kurang saya sampaikan pada video ini. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.